Tahukah kalian kalau dulu di Lampung Selatan pada tahun 2012 pernah terjadi konflik etnis antara warga pribumi Lampung dan warga pendatang Bali? Konflik ini dipicu oleh isu pelecehan seksual, sampai konflik memuncak menjadi bentrokan fisik yang mengakibatkan 14 orang tewas, ratusan rumah dibakar, serta pengungsian besar-besaran, dipicu oleh kesenjangan sosial budaya dan juga ketersinggungan adat. Nah, peristiwa ini dinamakan Kerusuhan Lampung Selatan 2012. Dan hari ini, saya, Azalia Kinara, dan kelompok saya yang berisi Kalisa Aisyah Putri, Rafa Nabita Maheswara, dan Misha Namira Kalila. Dan hari ini kita akan membahas tentang kronologi Kerusuhan Lampung Selatan 2012. Untuk memulai, ini semua berlatar belakang dari program transmigrasi pada era Soeharto yang membawa etnis Bali ke Lampung Selatan, termasuk Desa Bali Nuraga di Kecamatan Waipanji, untuk pemerataan penduduk dan produktivitas pertanian. Pendatang Bali ini membentuk pemukiman terpisah yang jarang berinteraksi dengan etnis Lampung pribumi di desa tetangga seperti Agom dan Negeri Pandan, sehingga menimbulkan segregasi sosial. Ketimpangan ekonomi muncul karena transmigran Bali sering lebih makmur dari petani lokal Lampung, yang akhirnya memicu kecemburuan dan sentimen kesukuan yang akhirnya menjadi bom waktu. Konflik ini bermula pada hari Sabtu, 27 Oktober 2012, di mana terjadi insiden pemacu. Pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, di jalan raya yang melintasi desa Bali Nuraga di Kecamatan Waipanji, dua orang gadis remaja asal desa Agom di Kecamatan Kalianda sedang berkendara. Terjadi sebuah insiden di jalan. Laporan saksi mata terpecah. Satu orang menyebutkan mereka diganggu oleh pemuda setempat hingga terjatuh. Tetapi ada juga versi yang menyebutkan kalau mereka mengalami kecelakaan tunggal dan merasa tidak dibantu dengan layak. Lalu, pada malam hari, kabar insiden itu udah sampai ke telinga warga desa Agom. Namun, disinilah peran distorsi informasi terjadi. Pesan yang tersebar melalui SMS dan mulut ke mulut berubah menjadi narasi bahwa gadis-gadis tersebut dilecehkan secara seksual dan dianiaya oleh pemuda desa Bali Nuraga. Sentimen kehormatan warga asli mulai terbakar. Pukul 20 WIB, upaya perdamaian dilakukan di kantor Bupati Lampung Selatan. Kesepakatan lisan diambil, namun di lapangan massa tidak mau bubar. Isu kematian warga di kedua belah pihak justru memicu mobilisasi yang lebih masif untuk keesokan harinya. Senin 29 Oktober 2012, hari puncak atau The Black Monday. Pukul 8.00 WIB, ribuan massa diperkirakan mencapai 5.000 hingga 10.000 orang dari berbagai wilayah Kalianda, Palas, Wisulan, mulai bergerak secara konvergen menuju satu titik, Desa Bali Nuraga. Massa membawa senjata tajam, bom, molotov, dan senjata api rakitan. Pukul 10.30 WIB, pasukan keamanan yang terdiri dari Polri dan TNI membuat blokade di perbatasan desa. Namun jumlah massa yang luar biasa besar dan datang dari berbagai arah melewati sawah dan perkebunan membuat barikade tersebut jebol. Selanjutnya pukul 11 sampai 15 WIB terjadi horor di dalam desa. Ratusan rumah dijarah dan dibakar. Warga Bali Nuraga yang tidak sempat melarikan diri terkepung. Jadi pada hari Jumat siang kemarin, kerusuhan itu bermula dari penyanderaan terhadap warga di posko Dusun Terang Sakti. Dua warga yang sempat disandra kemudian tewas dengan kondisi luka bacok dan tertembak. Mengetahui hal itu, warga marah dan melakukan penyerangan terhadap para pelaku di Dusun Terang Agung. Dalam penyerangan itu, warga sempat membakar 3 rumah dan 6 sepeda motor. Mereka bertahan dengan senjata seadanya di dalam pura atau bangunan yang dianggap kuat. Disinilah korban jiwa terbanyak jatuh. Foto-foto dari udara menunjukkan kepulauan asap hitam menutupi seluruh langit Waipanji. Pukul 16.00, bala bantuan TNI dari unit-unit tempur baru berhasil masuk dan mengamankan zona inti. Warga yang selamat dievakuasi secara dramatis menggunakan truk-truk militer menuju sekolah polisi negara Kemiling di Bandar Lampung. Total 12 orang dinyatakan tewas dalam satu hari ini saja. Selanjutnya kalau berdasarkan dari teori solidaritas mekanik yang diciptakan oleh Emil Durkheim, massa yang menyerang Bali Nuraga bukan hanya warga Agom, tapi warga dari berbagai desa yang memiliki kesamaan etnis. Dalam sosiologi ini
disebut solidaritas mekanik. Ikatan mereka didasarkan pada kesamaan identitas, suku, dan agama yang sangat kuat. Ketika satu anggota kelompok dianggap disakiti, seluruh kelompok merasa diserang secara kolektif. Identitas individu melebur menjadi identitas massa yang agresif. Panji, khususnya Bali Nuraga, dikenal sebagai kantong transmigran yang sukses secara agraris. Perbedaan mencolok antar tingkat kesejahteraan ekonomi warga pendatang dan warga asli di sekitarnya menciptakan deprivasi relatif. Masyarakat asli merasa miskin di tanah sendiri. Kerusuhan ini adalah ledakan dari rasa frustasi ekonomi yang sudah terpendam selama puluhan tahun, yang kemudian menemukan pintunya melalui masalah etnis. Kedua pihak warga Kabupaten Lampung Selatan yang terlibat pertikaian dan bentrok di Bali Nuraga, Kecamatan Panji, akhirnya menyepakati perdamaian. Masing-masing pihak menandatangani kesepakatan damai yang dilaksanakan di Balai Karatun, kantor Gubernur Lampung, di Bandar Lampung pada hari Minggu, setelah dimediasi oleh aparat keamanan dan pemerintah daerah setempat. Perjanjian tersebut dibacakan secara terbuka oleh wakil dari suku Bali dan suku Lampung yang bertikai, dan penandatanganan perdamaian dilakukan oleh 20 orang tokoh perwakilan masing-masing, dengan rincian 10 orang perwakilan dari suku Lampung dan 10 orang suku Bali. Mereka yang menandatangani perjanjian tersebut adalah wakil keluarga korban meninggal, kepala desa, dan tokoh masyarakat di sana. Dalam kesepakatan itu, sehubung dengan peristiwa tanggal 27-29 Oktober 2012 yang menimbulkan korban jiwa, korban luka-luka, dan kerugian harta benda, warga desa Bali Nuraga, Kecamatan Panji, Kabupaten Lampung Selatan, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada warga desa suku Lampung di daerahnya. Dalam perjanjian itu, kedua pihak menyepakati poin perdamaian antara lain sepakat menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan, keharmonisan, kebersamaan, dan perdamaian antar suku yang ada di bumi Lampung Selatan. Meskipun sudah ada perjanjian perdamaian yang disepakati oleh kedua pihak, rekonstruksi fisik jauh lebih mudah daripada konstruksi sosial. Membangun kembali rumah yang terbakar mungkin hanya butuh hitungan bulan, tapi menghapus trauma prasangka membutuhkan waktu lintas generasi. Tragedi Lampung Selatan 2012 mengajarkan kita tentang pentingnya keberagaman yang terintegrasi. Kita harus belajar bahwa perdamaian bukan sekedar tidak adanya perang, melainkan hadirnya rasa adil dan ruang untuk saling memahami di luar batas-batas primordial.